Salam dan bahagia bagi kita semua hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita diberi limpahan rezeki, yaitu nikmat sehat. Karena kalau kita sedang sehat hari ini, pasti kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan yang tidak kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan seperti itu. Selanjutnya kita kali ini yaitu pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif, merupakan salah satu materi di modul 1 yang menurut saya materi di 1.4 ini adalah materi yang banyak menguras energi saya, karena banyak sekali yang harus saya sampaikan. Mungkin dari gugus 4 ini, karena kebetulan saya sebenarnya dari gugus 1, ada yang belum mengenal saya. Jadi nama saya Nur Ayu, CGP Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo, dari SDN Tandok Sentul 1. Yang pertama, saya CGP dimulai tanggal 21 Oktober tahun 2022 dan insya Allah nanti berakhir di bulan Juni, Ibu, tahun 2023. Jadi yang pertama itu adalah fasilitator saya, namanya Bapak Abdul Jamil MPD, dan pengajar praktik saya Bapak Tri Handri. Kalau ada yang kenal, beliau adalah guru SMP 6 Kecamatan Sukapura, dan saya sendiri CGP-nya. Selanjutnya di modul 1 ini terdiri dari 4 submateri, di mana modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 visi guru penggerak, dan terakhir 1.4 mengenai budaya positif. Bapak Ibu mungkin pernah sekilas mendengar pernah mendengar apa itu budaya positif? Ada yang pernah mendengar budaya positif? Kalau positif, garis merah 2. Di sini diharapkan bahwa CGP itu memahami konsep pendidikan menurut KHD yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah. Kemudian kita harus melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, karena itu tujuan kurikulum kita yang sekarang. Kemudian kita juga harus memahami peran guru untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah tentunya. Ini yang pertama, materi 1.1 filosofi KHD. Pendidikan adalah menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sini itu diharapkan guru itu menuntun siswa, bukan menuntut nilai yang tinggi. Kadang biasanya kita pinginnya anak-anak pinter aja semuanya, harus bisa matematika, harus bisa bahasa Indonesia, harus bisa PPK, semuanya harus bisa. Karena itu berarti gurunya menuntut anak untuk bisa. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu harus menuntun. Bisa diibaratkan apabila kita menilai seekor ikan dengan bagaimana cara dia memanjat pohon, pasti ikan itu akan merasa bahwa dia bodoh karena ikan tidak bisa memanjat pohon. Itu ibaratnya kayak gitu. Kemudian yang dimaksud dengan disesuaikan dengan kodrat alam, yaitu disesuaikan dengan alam atau tempat yang mereka tinggali. Kalau kita tinggal di Indonesia, budayanya bagaimana orang Indonesia, kan pasti harusnya yang
sopan santun seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Ketua Gugus kita, ya. Jadi bagaimana tidak hanya menuntut anak itu pintar, tapi harus berkarakter. Artinya sopan santunnya dijaga, juga harus tahu tata krama terhadap orang yang lebih tua. Pada zaman ya seperti ini, kalau kita mungkin lebih pintar muridnya kayaknya sama gurunya. Kalau disuruh main TikTok atau mau edit-edit video di snack video, saya aja kalah biasanya. Selanjutnya, guru sebagai pemimpin pembelajaran dengan menerapkan ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa dan tuturi handayani. Sepertinya kita sudah sering kali mendengar 3 kata sakti ini. Bapak Ibu kalau masih ingat, ing ngarsa sing tulodo artinya adalah di tengah. Kalau yang ing madya mangun karsa di tengah sebagai penyemangat, dan yang terakhir adalah tuturi handayani di belakang, nah memberikan dukungan dan dorongan. Kemudian adalah yang terakhir pembelajaran yang berpihak pada murid, artinya kita harus mengutamakan kepentingan murid, bukan hanya murid harus menurut apa katanya guru, karena setiap murid itu pasti punya keinginan dan kebutuhannya masing-masing. Kita lanjut. Di modul 1.2 kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi guru penggerak ini diharapkan nanti punya nilai. Nilainya adalah berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan perannya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Lanjut, yang ketiga, ini modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Di sini kami merancang visi. Visi itu sendiri adalah presentasi visual kita akan masa depan. Jadi murid itu diharapkan, kita itu inginnya murid di masa depan itu seperti apa. Mewujudkan peserta didik yang religius, itu visi saya yang pertama. Artinya bahwa anak jangan hanya belajar tentang ilmu-ilmu pengetahuan saja, tapi juga ilmu keagamaan. Cerdas, berpikir global, bersikap lokal. Maksudnya adalah anak-anak silakan berpikir secara global, secara luas, secara mendunia, boleh mengikuti kemajuan zaman, tetapi tetap bersikap lokal. Artinya bahwa kita harus tetap menjaga tata krama dan sopan santun terhadap guru. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak. Maksudnya kita harus menciptakan lingkungan belajar di mana ketika anak belajar, ketika anak itu datang ke sekolah, anak-anak merasa nyaman, merasa aman, dan merasa ingin tetap mengikuti pelajaran dengan gurunya. Jadi kayak gitu. Saya lanjut aja. Oke. Yang terakhir yang ini materi terakhir di modul 1, yaitu tentang budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung dan bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik yang kita lakukan secara terus-menerus akhirnya menimbulkan atau mewujudkan menjadi budaya yang positif. Karena memang kalau kebiasaan itu kita lakukan terus-menerus, maka akan berkembang menjadi budaya. Lanjut ya. Misalnya kalau di sekolah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan yang di sekolah kemudian yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis tapi penuh hormat dan tanggung jawab. Lanjutnya, sini saya ada pertanyaan tematik. Jadi Bapak Ibu silakan menjawab setuju atau tidak setuju apabila yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju apa Pak? Setuju. Setuju. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Kira-kira setuju? Setuju dong, Bro? Nah, saya tidak mau menyalahkan ini setuju atau tidak karena memang itulah paradigma kita selama
Makanya itulah paradigma kita selama ini. Berikutnya memberikan penghargaan, ranking 1, 2, 3, dikasih piala atau dikasih hadiah karena dapat ranking. Itu paradigma kita selama ini. Saya juga seperti itu sebelum akhirnya saya tahu bahwa di pendidikan guru penggerak kita tahu bahwa semuanya ini sebenarnya adalah perubahan paradigma yang lama. Jadi itu paradigma yang lama. Paradigma yang barunya adalah misalnya seperti ini, kegiatan kepala tangan. Misalnya Bapak Ibu saya sebut A dan B gitu ya. Bapak Ibu A, kemudian teman Anda B. Setelah itu silakan Anda menggenggam sebuah hal yang berharga. Misalnya bisa tulisan rahasia atau hal yang berharga menurut Anda. Setelah itu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi kayak gini. Itu contohnya ya. Kemudian teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda membuka atau memberikan benda tersebut dari benda yang Anda sembunyikan tadi. B atau teman Anda tadi boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja agar bisa membuka kepala tangan Anda. Kira-kira Anda bagaimana? Mau apa tidak membuka kepala tangannya? Tidak mau. Ada yang tidak mau, ada yang mau. Tidak mau. Lalu bagaimana jika yang B bilangnya kayak gini? Pak, saya mau buka kepala tangannya, saya kasih uang 1 juta. Ada yang mau ya, berarti memang ketika kita punya kebutuhan, ya ketika kita punya kebutuhan uang, kemudian ada teman yang bilang, saya kasih 1 juta, saya butuh uang, ya udah tak kasih aja. Atau ketika kita punya tidak punya kebutuhan uang, misalnya saya punya jangankan 1 juta, 10 juta pun saya nggak mau buka. Nah itu berarti ada orang yang berbeda, ada yang nggak mau buka, ada yang buka. Bagaimana jika yang di dalam tangan Anda ini sesuatu yang sangat berharga yang harus Anda lindungi? Bukan apa bukan? Tidak dibuka. Berarti siapa yang mengontrol kepala tangan kita? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Bagus. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan berdasarkan bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kalau tadi Bu Yumi bilang, oh mau 1 juta karena mungkin butuh uang. Atau ada yang sedang tidak butuh, jangan kan 1 juta, 10 juta pun tidak tak kasih karena ini sangat berharga. Jadi memang tergantung pada diri kita masing-masing. Perubahan paradigma yang terjadi seperti itu kita sebut dengan teori kontrol. Teori kontrol. Jadi di sini guru seringkali selama ini adalah memegang ilusi kontrol. Ilusi itu apa Bapak Ibu? Ilusi hayalan. Ya kayak gambaran yang menurut kita sebenarnya ini ternyata bukan itu kayak gitu ya. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya misalnya kayak kita punya pendapat bahwa saya sebagai guru murid ini jari aku mau tak buat seperti apa ya sudah terserah saya. Itu adalah sebenarnya hanya ilusi. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita secara tidak sengaja bilang ke murid, ya misalnya kayak kok kamu badannya bau, atau kok bajunya kotor tidak dicuci ya, seperti itu. Kadang kita tidak sengaja. Mungkin pada saat itu ketika anak yang mendapatkan pernyataan dari guru yang seperti itu akhirnya merasa rendah diri atau merasa malu, minder. Nah, padahal dengan kita dengan harapan sebenarnya saya ngomong kayak gitu biar dia bajunya dicuci atau paling enggak biar dia mandi. Karena apa sebenarnya yang diharapkan guru mungkin memang tidak sesuai dengan keinginan anak. Makanya kita sebut dengan ilusi bahwa kritik itu menumbuhkan menguatkan karakter. Berikutnya ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat
seperti tadi hukuman membaca atau hukuman hadiah. Nah, sama memberi hadiah. Dia kemudian dianggapnya sebagai positif yang bermanfaat. Tapi kita tidak tahu apakah murid itu ternyata ketika dapat hadiah ternyata dia dibully sama temannya, atau ternyata dia tidak ditemani lagi, dijauhi. Kita tidak tahu. Padahal kita niatnya biar temannya termotivasi. Makanya saya kasih hadiah. Ayo yang lain dicontoh. Ternyata di belakang kita murid tadi dimusuhi. Wow, sombong pada dia. Sering terjadi kayak gitu ketika ada murid yang tiba-tiba dapat hadiah dari guru karena sudah berprestasi. Itu termasuk ilusi. Kemudian ilusi yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalnya kayak saya sendiri, ketika ada murid yang saya tunjuk jadi pemimpin upacara, kemudian dia tidak mau, saya bilang, "Lek dak gelem, awas ya." Belum, pokoknya nilainya tak kurangi. Karena apa? Saya akhirnya memaksa. Karena saya merasa saya kan gurunya, saya kan orang dewasa, berarti saya boleh memaksa anak. Itu sebenarnya adalah ilusi kita. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini stimulus respon itu adalah sesuatu yang biasanya kita lakukan. Pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sebenarnya menurut teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apabila ada anak yang suka mengganggu temannya, kita paling melebeli bahwa anak ini nakal atau bahwa anak ini memang kebiasaannya. Misalnya lagi kita sering, Bu Guru ada anak nangis, siapa sih nganu si A? Besoknya lagi, Bu Guru ada anak nangis, siapa sih? Oh pancen si A, ini biasa. Karena kita sudah melebeli pada anak. Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuannya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian kebalikannya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, ketika saya, ayo jadi petugas upacara, kamu jadi pemimpin, kamu jadi pembaca doa. Anaknya tidak mau lari-lari, itu saling tunjuk, itu aja bu. Akhirnya apa? Pemaksaan guys. Boleh tak dilemak ini ya harus ya. Karena bujukannya gagal, akhirnya timbul pemaksaan. Seharusnya guru berkolaborasi dan konsensus atau membuat kesepakatan dengan menciptakan pilihan baru. Suatu contoh misal, sing ini berarti petugas upacara si A, berarti minggu depan yang B. Itu harus ada kesepakatan dengan siswa. Dan siswa juga harus menyampaikan idenya. Misalnya memang tidak mau, ya sudah, tidak usah diberi paksaan atau intimidasi. Selanjutnya model berpikir menang kalah. Biasanya guru punya pikiran, oh masa aku kalah sama murid. Nah, kayak seperti saya melakukan kesalahan. Suatu contoh misalnya ketika saya menghitung perkalian di depan, pada saat itu pelajaran matematika tentang luas lingkaran dan keliling lingkaran. Jadi saya bilang P kali D. Ternyata murid saya gini, Bu kok D? Kan harusnya R pangkat 2. Oh iya. Jadi guru tidak boleh malu untuk meminta maaf atau oh iya lupa, maaf ya, terima kasih ya kepada murid. Jadi tidak boleh kita merasa bahwa kita tidak boleh kalah dengan murid. Bagaimana menurut teori kontrol? Yaitu berpikir menang-menang atau win-win solution. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu mendengar ada kata disiplin, apa yang pertama kali terlintas di benak kita? Disiplin? Sesuai aturan. Sesuatu yang berjalan tertib, teratur. Sesuatu yang berjalan tertib dan teratur. Tepat waktu. Tepat waktu. Artinya disiplin sendiri. Artinya disiplin sendiri pertama apa?
di Google. Begini, kalau dalam budaya kita makna disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, berarti ya seperti mematuhi tata tertib. Nah, itu termasuk kata disiplin di budaya kita. Kemudian, tapi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Satu contoh, kita berdisiplin mematuhi rambu lalu lintas, lampunya merah, tapi sepi, terobos aja sih. Karena kita merasa daripada saya disiplin kan sepi, ya sudah, saya nggak nyaman kalau berhenti di lampu merah ternyata nggak ada apa-apa di depan, saya terobos aja. Jadi disiplin karena ketidaknyamanan. Disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti adalah belajar. Jadi disiplin sendiri itu sebenarnya artinya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi bila arti sebenarnya disiplin itu adalah bahwa ketika anak berdisiplin di sekolah itu karena memang dari dirinya sendiri, bukan karena diperintah. Kalau hanya diperintah mungkin anak-anak merasa tidak nyaman. Tapi kalau motivasi itu berasal dari nilai dirinya sendiri, maka tentu anak-anak itu lebih bertanggung jawab. Lanjut. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai inilah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya? Masih ya? Coba kita nyanyi bareng-bareng ya. Beriman dan Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, inilah wujud profil Pancasila yang diharapkan bisa kita tumbuhkan di sekolah kita masing-masing. Disiplin itu memang harus berasal dari diri anak itu sendiri tanpa diperintah. Maksudnya seperti itu disiplin. Bagaimana kita menumbuhkan sikap disiplin positif pada diri murid itu merupakan pertanyaan saya, juga rekan-rekan CGP yang lain. Kadang kalau kita fikon, biasanya memang kita bertukar pikiran apa saja cara untuk mendisiplinkan siswa kita. Nah, disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Seperti tadi saya bilang, kalau bicara kontrol itu setiap tindakan pasti memiliki tujuan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri dan memahami orang lain dengan perspektif yang berbeda. Selanjutnya, di sini ada selain teori kontrol tadi menghasilkan teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya itu merupakan motivasi eksternal karena ada pengaruh dari luar. Misalnya kayak siswa kayak gini, lek aku gak garap PR, aku kira-kira kok dikapaknya ibu guru dihukum apa enggak? Oh iya, aku gak garap PR aja daripada saya dihukum. Berarti memang ada motivasi eksternalnya, bukan karena merasa bertanggung jawab. Atau ketika saya tidak pikir, kira-kira nanti dihukum nggak ya? Nah, karena ya udah saya pikir aja daripada dihukum. Itu karena adanya motivasi eksternal. Selanjutnya ada lagi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apabila apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu adalah karena berdasarkan ingin dapat imbalan. Itu juga merupakan motivasi eksternal.
Kalau tujuan dari budaya positif tadi untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu merupakan motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Yang seperti tadi dibilang bahwa disiplin itu memang harus berasal dari motivasi internal, motivasi diri anak itu sendiri. Sebelum kita mendisiplinkan anak atau kita mengelabeli anak, sebenarnya kita harus tahu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar anak itu sendiri. Karena setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama, survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, belonging, cinta dan kasih sayang. Freedom, kebebasan. Fun, kesenangan. Dan yang terakhir adalah power atau kekuasaan, penguasaan. Di sini ada pertanyaan, saya kasih simulasi sebentar. Pak Arif, guru wali kelas 5 di SD Lambang Kuning, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 5 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Arif, apa yang Anda lakukan? Biasanya akhirnya Doni diapakan kalau kayak gitu? Ya kalau orang lain Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ya mungkin tidak punya sanggup. Mungkin tidak punya sanggup. Ya, bisa jalan. Nah, kita lihat dulu jawaban Doni berdasarkan dengan kebutuhan dasar dari anak itu sendiri. Apabila jawaban Doni karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Mungkin ketika sekolah sambungnya entek, digawe lato-lato, viral di mana-mana. Kemudian yang kedua, apabila jawaban Doni karena ia senang menjadi perhatian temannya, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Mungkin selama ini ketika kita menjadi guru, kita kurang kasih sayang pada anak. Datang pagi, ngajar, boleh. Bukan. Jadi cuek aja terhadap siswa. Datang ekstermina. Bahkan anak mau satu pakai karena bingungnya stamina. Habis selfie, ayo salaman. Saya juga kayak gitu. Karena keburu jamnya, takutnya sampai lebih 1 detik. Jangan lucu banget, lebih 1 detik aja sudah dihitung. Ya, jadi sepertinya ketika anak membutuhkan perhatian, jadi itu artinya mungkin anak memang kurang kita dari kasih sayang, bisa kurang dari orang tuanya atau dari gurunya. Padahal guru itu juga hadir di sekolah di tengah-tengah siswa untuk memberikan kasih sayang. Yang ketiga, apabila jawaban Doni karena ia merasa bosan dengan bekal dari orang tuanya, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Misalnya Doni tiap hari diberi bekal nasi mie, tiap hari nasi mie, akhirnya bosan. Pengen punya kamu bawa bekalnya apa? Ayam goreng, tidak. Dengan cara paksa. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berkomunikasi dengan orang tua. Coba Doni dikasih telur tiap hari ganti atau sosis atau macam yang lainnya. Dia tidak merasa bosan. Yang keempat, apabila jawaban Doni karena ia iseng, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Mungkin ya pada saat kita mengajar, kita tidak pernah atau kita lupa memberi kesenangan pada siswa. Jadi datang, yang penting materi tersampaikan, tugas, mari dikumpulno oleh nilai, boleh, gitu. Jadi anak kurang mendapatkan kesenangan. Kok pelajaran ini baru ini? Isu-isu teko, ayo anak-anak berdoa. Kata tugas LKS halaman ini sampai ini selesai, sudah dikumpulkan. Nah, berarti anak-anak membutuhkan kesenangan juga. Apa yang bisa kita lakukan agar murid senang di sekolah, di kelas?
Ya, jadi memang kita atau guru harus berinovatif. Mungkin pada saat pagi berpusat pada guru ya, biar anak-anak untuk mendapatkan perhatian. Jadi pagi atau di kegiatan pembukaan itu untuk mengambil perhatian anak-anak harus dipusatkan dulu pada guru. Kemudian di kegiatan inti kita bisa melakukan studi kasus. Paling mudah adalah tugas kelompok. Jadi misalnya kalau ada tugas kelompok, anak-anak lebih interaktif daripada hanya mendengarkan gurunya berceramah. Dan yang terakhir kita kasih refleksi, atau bisa juga kita pakai ice breaking. Jadi kalau biasanya saya di jam-jam setengah 12 sudah jam-jam ngantuk, sudah jam-jam lapar, anak-anak bayar. Semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu. Ya, biar anak-anak fresh lagi. Entah ice breakingnya nyanyi, entah itu cuma gerakan tangan. Selamatan boleh. Agar anak-anak senang. Yang terakhir, apabila jawaban Doni karena ia merasa hebat dan punya power, maka kebutuhannya adalah penguasaan. Mungkin kita selama menjadi guru kita kurang memberi pengakuan atau memberi apresiasi kepada siswa. Bila ada siswa yang berlaku jujur, kita jarang memberi apresiasi. Atau apabila ada siswa yang sudah berani maju, kita tidak memberi apresiasi. Bahkan apresiasi hanya bentuk ayo tepuk tangan, itu sudah termasuk apresiasi. Bahwa anak-anak, oh saya diakui sama bu guru nih, saya berani maju ke depan, makanya bu guru memberi saya tepuk tangan. Itu adalah pemberian apresiasi atau pengakuan kepada siswa agar siswa merasa bahwa dia itu berarti untuk gurunya. Oke, next ya. Oke, simulasi berikutnya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Burani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya Dinda seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelasnya harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru. Berarti kebutuhannya Dinda apa? Kebebasan. Ya, apa? Kesenangan, kebebasan. Ya, kesenangan. Jika jawaban Dinda, ibu guru tidak menyapaku, padahal pakai jepit baru, berarti apa? Kebutuhannya kasih sayang dan rasa diterima. Jika jawaban Dinda, aku bosan masa gurunya cuma itu aja dengerin ibu guru, berarti apa? Ya, kebebasan. Dan yang terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah bu guru nunjukkan ke teman-teman di kelas. Mungkin Dinda jadi malu karena gambarnya jelek kok malah gambarnya Dinda kayak jelek. Jadi kebetulannya adalah penguasaan, bukti bahwa dia sebenarnya itu diterima atau diakui. Oke, next. Nah, sebelum kita bisa mengetahui kebutuhan, ketika kita sudah mengetahui kebutuhan anak itu seperti apa, jadi kita bisa menempatkan posisi kontrol guru yang benar bagaimana. Ada 5 posisi kontrol guru yang ada di materi. Yang pertama adalah pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Biasanya guru secara tidak langsung memposisikan diri sebagai kelima ini tadi. Apa saja? Oke, ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, motivasinya bisa identitas gagal atau kontrol dari luar. Ada identitas berhasil, sukses, tapi kontrol juga dari luar. Dan yang ketiga ada identitas berhasil, sukses, kontrol dari diri sendiri. Bila posisi guru sebagai penghukum, kalau sebagai penghukum yang ini, guru berkata menghardik, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Misalnya kayak kamu ini. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Karena itu berarti posisi gurunya sebagai penghukum. Hasilnya bagaimana? Anak memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong karena untuk menghindari hukuman tadi.
Kemudian bila posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ini ibu kecewa kayak gitu. Misalnya lagi, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, makanya ibu sampai stres, pikirin kamu terus. Akhirnya apa? Menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Sama tujuannya anak adalah untuk menghindari hukuman. Bagaimana dengan posisi guru sebagai teman? Membuat alasan untuk muridnya. Misalnya kayak guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Kamu tidak ingat guru pernah bantu kamu loh. Kayak gitu. Artinya apa? Akhirnya anak merasa ketergantungan. Misalnya seperti ketika ada soal yang susah, biasanya kelas rendah mau membuat garis tidak lurus. Akhirnya gurunya gini, karena merasa sebagai teman, ya sudah ibu buatkan garisnya. Akhirnya merasa ketergantungan. Di guru tak bu garis Kelas aneh, buku maju mana tuh tidak iso. Akhirnya apa? Merasa ketergantungan karena guru menempatkan posisinya sebagai teman. Bahkan dulu saya juga pernah mengajar kelas 1 menggambar bunga. Sudah saya kasih ini anak-anak pertama buat lingkaran 1, buat lingkaran lagi. Ada tiba-tiba maju 2 anak, bu, gambar. Padahal coba dulu, dicoba dulu. Naiso. Jadi ketika saya kembali ke duduk di meja saya, anaknya ngikutin. Ayo bu, gambar sampai baju dieret-eret kayak gitu. Jadi itu apa? Anak merasa ketergantungan kepada gurunya. Ketika kita memposisikan sebagai pemantau atau menghitung dan mengukur, biasanya guru belok-belok. Biasanya guru olahraga kayak gini. Ada anak telat, tiba-tiba gurunya bilang, apa peraturannya? Jadi akhirnya apa? Hasilnya anak menyesuaikan diri bila diawasi. Saya pernah ketika saya mengajar di kelas, kemudian saya tinggal ke kantor, anak-anak ruame. Kemudian saya masuk ke kelas. Ya Allah, Esma itu tugasnya sudah bu, belum bu, misalnya gitu ya. Coba dikerjakan tugasnya. Nah, kemudian saya tinggal lagi. Saya belum 5 langkah, rame lagi. Berarti karena apa? Gurunya sebagai pemantau dan anak hanya mau disiplin ketika diawasi. Dan dalam guru nih, ya jam berapa ada guru? Balik lagi. Kemudian posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dan hasilnya adalah penguatan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah dunia atau sesuatu bagian dalam memori anak-anak kita bahwa guru itu pernah berbuat baik dengan saya dan itu pasti melekat di pikirannya. Itu termasuk dunia berkualitas mereka. Jika guru menjadi penghukum, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas mereka. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Mari disini guru ngalih, mari kok disini guru loh, benar apa? Guru iku nanti, gitu. Tapi kalau ada gurunya baru, lebih guru. Tapi begitu ditinggal ya itu tadi. Alah baru Pak Ibu, gampang itu gampang. Misalnya kayak gitu. Dampaknya apa? Murid mengulangi kesalahan yang sama. Berikutnya, apabila guru memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas mereka. Akhirnya murid bilang gurunya tadi ya kayak, kamu kan sudah dibantu ibu, masa kamu nggak bantu sih? Akhirnya murid ya bu, maaf bu. Tetapi murid merasa rendah diri, merasa terbebani. Ya aku maning dikongkon guru guys. Karena maning. Karena kita kan kalau kita sudah ke satu anak itu aja yang ditunjuk. Akhirnya anak merasa rendah diri, aku maning. Yang berikutnya, apabila posisi guru sebagai teman kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas mereka. Mereka berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Artinya apa? Anak merasa
tadi, ketika guru pernah membuatkan gambar, kemudian anaknya bilang, Bu, gambarkan, gambar diri, Bu guru ngunuan. Karena apa? Merasa bu gurunya temannya. Jadi anak itu tidak mandiri dan merasa bergantung kepada gurunya. Apabila posisi kontrol guru sebagai pemantau, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru atau peraturan dan hukum di dunia berkualitas mereka. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Ini kaitannya dengan ketika kita sering memberikan hadiah, akhirnya murid merasa, Bu, aku pikirnya rajin, aku oleh bintang apa enggak. Akhirnya kita seperti ditodong. Ketika kita tidak memberi bintang, Bu, bintangku dorong. Karena kita sering ya membuat papan bintang atau kita kasih tulisan berapa bintangmu. Jadi ketika anak jujur kasih bintang. Ketika kita tidak memberi bintang, akhirnya anak ini, Bu, aku dalam bintang. Berarti motivasinya dari luar juga, bukan karena keinginan dia sendiri. Kalau mau datang tepat waktu atau mau tiket sesuai dengan jadwalnya, dia berdasarkan karena motivasi dari luar untuk mendapatkan bintang. Yang terakhir, bila guru sebagai manajer kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampaknya, murid dapat mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri tanpa harus terperintah tadi. Oke, next ya. Pertanyaan di sini saya kasih pertanyaan dan Bapak Ibu mengatakan siapa yang mengatakan kaitannya dengan posisi kontrol guru tadi. Jika ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti yang mengatakan siapa? Guru sebagai membuat orang merasa bersalah. Jika ada pernyataan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, dia sebagai penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan begini Bu, sebagai teman ya. Ya, berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, karena memberikan pertanyaan yang bermakna. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, penghukum. Sudah agak panas ya. Jadi itulah posisi-posisi kontrol guru. Biasanya kita memposisikan diri sebagai apa? Menurut Bapak Ibu, posisi yang paling bagus apa? manajer. Sebagai Manajer. manajer. Atau ada yang pernah sebagai penghukum di sini? Ya, saya juga. Kadang tiba-tiba anak kita menghukum anak dengan ilusi tadi ya, ilusi bahwa ketika kita menghukum berarti mendisiplinkan anak itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita memposisikan diri sebagai guru, kita harus membentuk sebuah keyakinan kelas. Keyakinan sendiri itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, dan agamanya. Sedangkan keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi memang kita selain membutuhkan peraturan kelas, ternyata kita juga harus membuat keyakinan kelas agar anak bisa menerapkan disiplin positif tadi. Nah, ini dari peraturan kelas kemudian akan kita bentuk menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan menghasilkan lingkungan yang positif, dan apabila lingkungan positif itu dilakukan secara terus-menerus akan menghasilkan budaya positif. Oke, next. Ini peraturan dan keyakinan bedanya. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini juga peraturan.
Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di koridor. Nah, ini semua termasuk peraturan. Tapi kita untuk mewujudkan budaya positif tadi, kita buat sebuah keyakinan kelas berdasarkan kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal tadi. Ketika kita membuat keyakinan kelas, anak-anak boleh menuliskan sebuah peraturan, tapi kita mengarahkan bahwa itu termasuk bagian dari kebajikan, dari nilai kebajikan yang mana. Misalnya siswa mengembalikan buku ke tempatnya kembali, berarti keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit, berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Kalau melakukan kekerasan dilarang, berarti keyakinan kelasnya karena keselamatan dan menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah menjaga kesehatan. Berganti atau menunggu giliran, itu juga termasuk peraturan. Sedangkan keyakinan kelasnya atau yang sesuai dengan nilai kebajikan adalah menghormati orang lain dan bersabar. Jadi keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu memang berbeda. Gunakan masker termasuk keyakinan kelas yang keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor termasuk keselamatan dan keamanan. Beda antara peraturan dengan keyakinan kelas. Mungkin kita sering di tembok-tembok kelas kita ada peraturan kelas, tapi kadang anak-anak tuh tidak baca peraturannya kelas. Oh, cuma ditempel aja. Apakah anak baca? Ya mungkin ada yang baca, ada yang tidak. Tapi kalau kita buat keyakinan kelas, itu berarti kita menentukan kesepakatan kelas bersama siswa itu sendiri. Jadi siswa yang menentukan saya maunya kelas 6 atau kelas ini seperti apa. Saya maunya misalnya saya maunya ini Bu, kayak gini, PR-nya tiap hari. Oh, misalnya kayak gitu. Mungkin ada anak yang ingin dapat PR tiap hari. Jadi kita berikan aja, silahkan anak-anak boleh membuat kesepakatan kelas yang harus kita yakini sendiri. Ini proses yang sudah saya laksanakan di kelas saya. Jadi ketika saat itu kita membuat keyakinan kelas, anak-anak silakan membuat sesuatu harapan atau apa yang kamu inginkan dari kelas ini. Misalnya anak-anak ngomong, Bu Guru saya pengen datang tidak terlambat. Nah itu termasuk peraturan apa keyakinan? Keyakinan. Kalau datang tidak terlambat aturan, tapi keyakinannya adalah disiplin kayak gitu. Atau misalnya lagi menaruh sepatu di rak sepatu, berarti tanggung jawab. Ini sebuah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Akhirnya ketika anak tidak menaruh sepatu di rak buku, temannya ngomong, boleh dia ini, ya boleh ini. Oh iya. Tanpa harus atau guru langsung, sepatunya siapa yang belum taruh? Anak-anak sendiri sudah saling mengingatkan dengan temannya. Nah, selanjutnya ketika kita punya keyakinan kelas, kita bisa melakukan tahapan yaitu yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi bagaimana mereka juga harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen tahun 2004. Melalui restitusi, guru itu pertama dapat akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kadang gini, kalau ada anak berbuat salah, kemudian anak itu misalnya anak itu tidak mengumpulkan tugas, biasanya di kelas saya itu anak ini tidak pernah mengumpulkan tugas. Akhirnya apa? Teman-temannya langsung membuli. Biasa ini biasa.
bisa kembali ke kelompoknya dengan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang sudah dilakukan. Yang terakhir, memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi misalnya ada anak berbuat salah, kita jangan, kamu tahu kan kalau misalnya kamu tidak mengumpulkan tugas berarti kamu harus bla 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 kayak gitu. Tapi kita harus memberikan penawaran sendiri. Ya sudah, kalau tidak mengumpulkan, kamu maunya apa? Biar anak yang menentukan sendiri. Saya maunya kayak gini bu, atau saya pengennya dikasih tenggat waktu lagi bu, tambah seminggu lagi bu. Anak yang menentukan sendiri, dia maunya menjadi orang yang seperti apa. Nah, di sini pada tahapan restitusi itu ada 3, makanya kita sebut dengan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena kita kan tadi sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ketika menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, wajar-wajar saja anak salah. Bahkan Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu cara menstabilkan identitas anaknya. Yang kedua, bisa berkata juga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Artinya guru memberi pendampingan pada anak yang bersalah. Jangan anak yang bersalah itu malah dikucilkan. Yang ketiga, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contoh perkataan yang bisa guru sampaikan kepada anak ketika untuk menstabilkan identitas mereka. Yang kedua, validasi kebutuhannya. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang mereka inginkan. Pada dasarnya memang setiap tindakan itu pasti ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Guru bisa berkata, kamu pasti punya alasan melakukan ini. Jadi ketika ada anak yang salah, jangan langsung dihukum, tanya dulu. Pasti ada alasannya. Yang kedua, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa memukul? Bila ada yang berkelahi, jadi jangan langsung, ayo gini, tambah tak dulu, sing menang oleh duit, tambah karena karu-karuan. Jadi memang kita harus validasi kebutuhan siswanya. Yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan. Karena kita tadi sudah membuat keyakinan kelas, jadi anak bisa melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang berdasarkan manusia, yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai kebajikan atau nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Biar anak menentukan sendiri, dia itu maunya apa? Dengan penuh tanggung jawab. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi ketika anak ditanya seperti itu, maka mereka akan memberi jawaban yang nantinya akan mereka tanggung jawabkan. Tidak hanya mengikuti aturan dari gurunya sendiri. Nah, di sini ada kasus, saya ada sedikit video tentang saya melakukan segitiga restitusi di sekolah. Kasus yang pertama, melanggar kesepakatan kelas, yaitu berlaku tidak jujur saat ujian. Contohnya, murid saya yang bernama Niswa. Niswa siswa kelas 6 saat ujian berlangsung, Niswa melihat jawaban teman yang ada di sebelahnya. Ibu guru mengetahui itu pada saat jam istirahat. Ibu guru memanggil Niswa untuk membicarakan perilaku Niswa tadi. Saya tampilkan sedikit videonya tentang contoh restitusi. Niswa dipanggil Bu Guru ke sini karena tadi waktu melaksanakan ujian, Bu Guru lihat kalau Niswa ini mencontek jawaban teman yang ada di sebelahnya. Benar enggak? Nah, Niswa tahu enggak kalau perbuatan mencontek itu adalah perbuatan yang salah? Tahu ya?
Jadi sebenarnya siswa berbuat salah itu adalah perbuatan yang wajar. Guru juga memaklumi bahwa usia-usia kayak kamu gini sering melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Tapi ketika kita mencontek, kamu pasti kan ada tujuannya ya. Tujuannya apa? Mendapat nilai yang bagus. Dapat nilai yang bagus, tapi dengan cara yang tidak jujur. Nah, Niswa karena sudah mencontek, berarti Niswa tidak jujur. Pasti ada alasannya kan, kenapa kamu mencontek? Tidak belajar. Bisa diceritakan kenapa kamu tidak belajar? Padahal kamu kan tahu kalau sekarang kita ujian. Tentang di sekolah saya langsung rajin. Ya. Terus pulang mengaji saya mau sorenya saya nonton TV sampai malam terus lupa nggak belajar. Terus tidur, jadi lupa tidak belajar gitu ya. Oh gitu. Padahal kita kemarin sudah buat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas apa yang sudah kamu yakini kemarin? Bahwa siswa itu bagaimana? Jujur yang pertama ya, tanggung jawab. Terus rajin belajar. Iya, rajin belajar. Jadi karena Niswa ini sudah melanggar kesepakatan kelas, sekarang Bu Guru tidak lagi fokus pada kesalahan yang kamu buat, tapi fokus pada solusi apa yang bisa kita lakukan agar Niswa tidak mengulangi perbuatan ini. Dia mau Mengerjakan sesuai kemampuan. Belajar sesuai kemampuan, Belajar sesuai belajar lebih giat lagi. Ya. Belajar lebih giat lagi. Kemudian sebelum ulangan kita harus apa? Berdoa yang paling utama, gitu ya. Jadi mulai kapan nih mau serius belajarnya? Hari ini ya. Ya sudah. Harus lebih giat belajar lagi supaya kalau kita mengerjakan ulangan tidak perlu mencatat lagi. Ya sekarang boleh istirahat lagi ya. Ini contoh kesimpulannya adalah penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih jujur, percaya diri dan bertanggung jawab. Mungkin dari kita, dari rekan-rekan sekalian, ada yang pernah memposisikan diri sebagai manajer tanpa tahu ada materi ini di CGP. Oh ternyata saya pernah kayak gini. Oh ternyata itu namanya restitusi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Siput dari Pondok 1 Bu ya. Sebelumnya saya mohon maaf. Guru berkata berbuat, apakah guru berpikir tidak masuk yang pertama? Karena ada berkesinambungan Bu. Pikiran kita yang bicara ataupun pikiran kita itu ada berkesinambungan. Apakah tidak masuk guru berpikir itu yang pertama ya? Itu sebelum Ibu tadi menyampaikan tentang materi ini, tentang guru bergerak panjenengan. Ibu tadi sempat menyampaikan sebelum materi dimulai, kita bisa kalah dengan anak-anak tentang mungkin pembuatan media, ya, TikTok, semuanya ataupun mungkin tok-tok yang sekarang apa namanya? Apa yang Ibu harus lakukan dengan yang Ibu saya sampaikan tadi tentang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab satu-satu. Ya, yang pertama kenapa di sini tidak ada guru berpikir gitu ya? Di sini ini seperti yang disampaikan, kenapa kok tidak dimasukkan ke situ guru berpikir, kok langsung guru berbuat dan guru berkata? Karena kadang kalau kita berpikir, kalau kita berpikir berarti kan tidak bertindak Pak. Karena dia mati aja, oh aku mikir toh, gak ada tindakan. Tapi ketika guru berbuat, ini adalah contoh yang lebih konkret. Kalau saya bilang guru berpikir, kenapa tidak dicantumkan? Karena tidak konkret, kita karena bisa mengetahui pikiran orang. Ya, kira-kira sekarang Bu Yuni mikir apa? Saya juga nggak tahu. Jadi saya cenayang gitu ya. Makanya kenapa di sini tidak dicantumkan guru berpikir? Karena kita lebih ke teori yang lebih konkret aja. Jadi makanya dikasih guru berbuat dan guru berkata, kayak gitu Pak ya. Kemudian yang kedua tadi, kalau kita kalah dengan murid
Nah makanya kalau misalnya kita sebagai guru juga harus menjadi guru yang milenial. Jangan sampai kalah, maksudnya kayak gitu. Kalau murid kita aja bisa TikTok kan, atau bisa edit video di snack video, masa kita tidak bisa? Padahal kita sama-sama punya smartphone, ya kan? Jaringan wifi atau internet di Lumbang atau dari Biboto, saya kira tidak sulit seperti di samping ya Pak ya. Berdasarkan kita tidak boleh menggunakan ribut dan punishment. Ya, ribet dan punishment. Apa yang bisa kita gunakan kepada siswa, jadi untuk menangani siswa yang berbeda karakternya. Kalau memang kita tidak boleh menggunakan ribut dan punishment. Ya. Terima kasih. Bagaimana cara mendisiplinkan anak dengan karakter yang berbeda? Kadang kalau anak itu tidak dihukum atau tidak dimarahi, tidak nurut guru, baru lagi bisa ini bisa nurut. Beda-beda memang karakter anaknya. Lalu bagaimana kita jika hukuman dan punishment dengan ribut tidak boleh dilakukan lagi? Kita membuat konsekuensi Bapak Ibu. Jadi sebelum kita menghukum, sebelum kita memberikan hukuman, kita biasanya membuat konsekuensi dulu. Konsekuensi Pak. Jadi misalnya kayak gini, saya kasih contoh. Siswa datang terlambat, konsekuensinya lari keliling lapangan 2 kali. Itu konsekuensi. Berbeda dengan hukuman. Kalau tidak kerjakan PR, kamu tidak kerjakan tugas, jadi sekarang lari. Itu berarti hukuman. Karena secara bukan karena berdasarkan tanggung jawab siswa, tapi kalau siswa merasa oh tanggung jawab konsekuensinya kalau telat berarti lari keliling lapangan 2 kali. Itu konsekuensinya. Berarti saya harus melaksanakan dan dia merasa bertanggung jawab. Jadi itu di atas hukuman itu ada konsekuensi, di atasnya konsekuensi baru ada restitusi kayak gitu. Seperti itu Bu Yuni. Saya kira saya cukupkan sekian untuk hari ini ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan semoga kita bisa mendedikasikan diri kita sebagai pendidik untuk perkembangan atau kemajuan pendidikan di Indonesia.